Shalom, selamat pagi buat seluruh jemaat yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita mau mendengar firman Tuhan. Karena itu marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pagi hari ini di mana Tuhan menyertai kami di sepanjang satu malam. Dan hari ini, di sepanjang satu hari, Tuhan akan menyertai kami, supaya kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan memberangkatkan kami melalui firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang hadir dalam hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu ini hidup dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau, kami telah siap mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 tertulis di 2 Korintus 1 ayat 20. Demikian firman Tuhan kami akan bacakan untuk kita. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika hidup kita dalam kebimbangan dan keraguan-raguan, maka kita tidak akan mencapai sesuatu hal yang akan kita dapatkan. Kebimbangan yaitu salah satu faktor untuk menghalangi apa yang kita akan peroleh. Kebimbangan dalam hidup kita akan menghalangi juga segala sesuatu yang kita lakukan. Karena itu, ketika kita sudah mengenal Tuhan dan kita sudah menerima berkat-Nya di tengah-tengah hidup kita, maka kita tidak perlu bimbang menjalani hidup kita pribadi lepas pribadi. Apa yang mau dinyatakan dalam firman Tuhan pagi hari ini melalui Korintus, di mana pada saat hari itu jemaat yang ada dalam Korintus melalui Apostel Paulus, maka Apostel Paulus menulis suratnya ini kepada jemaat yang ada di Korintus, supaya mereka boleh memahami daripada isi hati daripada mereka, sehingga Apostel Paulus memberanikan diri menuliskan firman Tuhan ini supaya hati daripada jemaat yang ada di Korintus mengetahui bahwa segala sesuatu melalui kebimbangan, keraguan-raguan tidak akan berguna dalam kehidupan mereka. Apostel Paulus juga mengatakan ketika janji Allah adalah ya, janji Allah adalah amin. Bahwa segala sesuatu janji Allah yang sudah ditetapkan di tengah-tengah kehidupan kita akan nyata. Iya dan amin. Berarti janji Allah itu benar-benar hadir di tengah-tengah hidup kita. Karena itu tidak seorang pun di antara kita yang akan menghadapi kebimbangan dan keraguan-raguan. Karena kebimbangan dan keraguan-raguan itu akan menghalang-halangi segala cita-cita, segala harapan kita, segala apa yang kita inginkan. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah akan menggenapi
waktunya dengan indah di tengah-tengah hidup kita. Allah akan menggenapi janjinya di tengah-tengah hidup kita asal kita mau menerima di dalam iman. Asal kita mau menerima di dalam Tuhan apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Kalau kita baca di dalam Yakobus, dikatakan orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Setiap orang yang menghadapi kebimbangan di tengah-tengah hidupnya, maka dia akan diibaratkan seperti gelombang yang ada di air, yang kian kemari diombang-ambingkan oleh angin, sehingga arah kehidupannya tidak tahu. Pasti kita akan mengharapkan bahwa arah hidup kita akan kita harapkan menjadi arah hidup yang baik. Bukan hanya kepada hari ini ketika Tuhan sudah memberikan kepada kita janji itu di tengah-tengah hidup kita, bukan hanya kepada orang yang akan meyakini bahwa janji itu benar-benar ada. Kalau kita lihat, Allah berjanji kepada Abraham, di mana nama Abraham semakin masyhur ketika Tuhan juga akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Janji Allah kepada Abraham, kita bisa mengetahui bahwa Allah akan memberikan keturunan kepada Abraham sebanyak bintang di langit. Itu janji Allah kepada Abraham. Tidak pernah tidak ditepati oleh Tuhan janji yang akan dia berikan. Karena itu sebab Kristus adalah ya, ketika Allah memberikan janjinya kepada kita seperti Tuhan memberikan janjinya kepada Abraham, ketika itu juga keturunan Abraham sebanyak bintang di langit. Janji Tuhan kepada kita adalah janji yang nyata melalui kehidupan yang akan kita nyatakan di tengah-tengah dunia ini. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Janji Tuhan adalah janji yang manis yang ditepati bagi orang yang percaya. Allah tidak pernah gagal memberikan janjinya di tengah-tengah kehidupan kita. Allah akan memberikan rencana yang terindah ketika kita selalu meyakini bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Betul-betul terjadi dan akan kita terima di tengah-tengah hidup kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa saja janji yang Allah berikan kepada kita sudah banyak. Mungkin ketika kita boleh menghitung-hitung janji Allah yang sudah kita terima di tengah-tengah hidup kita, tidak bisa kita menghitungnya. Karena itu sudahkah kita menggenapi apa yang sudah diberikan oleh Tuhan di tengah-tengah hidup kita? Apakah kita sudah menggenapi apa janji yang sudah diberikan oleh Tuhan di tengah-tengah hidup kita, supaya kita yakin dan percaya hanya kepada Tuhan? Ketika kita boleh mengatakan segala rencana Tuhan itu iya dan amin, kita harus mampu menerimanya. Ketika Tuhan memberikan segala sesuatu di tengah-tengah kehidupan kita, kita harus mengaminkan itu. Apakah itu sukacita, apakah itu yang terjadi di tengah-tengah hidup kita, kita harus mampu mengaminkan apa yang diberikan oleh Tuhan. Jangan hanya yang manis-manis saja akan kita aminkan di tengah-tengah hidup kita. Ketika kita boleh menerima apa yang pahit, ketika kita boleh menerima penderitaan, kita harus mengatakan itu amin, karena itu semua adalah rencana Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini ketika Tuhan memberikan janjinya bagi semua yang digenapinya, maka janji Tuhan itu tidak pernah tidak terjadi, akan terjadi dalam hidup kita. Kita akan mengingat bahwa kita harus berusaha mengaminkan dan harus yakin bahwa janji Tuhan yang diberikan kepada kita mampu memuliakan Allah. Ketika kita boleh mengatakan iya dan amin atas janji Tuhan, maka terberkatilah kita dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga buat firman. Pagi hari ini Tuhan memberikan kepada kami janji
ketika janji itu boleh kami iakan dan aminkan di tengah-tengah hidup kami, maka kami akan memuliakan nama Tuhan. Janji yang manis yang Tuhan berikan dalam hidup kami akan kami pakai itu untuk kemuliaan nama. Dan Tuhan juga akan menggenapi setiap janji yang Tuhan berikan supaya kami boleh menerima itu di dalam iman kami dan mensyukurinya setiap saat. Berkatilah kami seluruhnya, berkati jemaat-Mu. Tuhan akan memberikan janji-janji yang manis buat seluruh jemaat-Mu supaya hidup mereka termuliakan. Dan Tuhan juga memberikan sukacita itu dalam kehidupan kami satu hari ini, supaya janji yang manis itu boleh kami terima di tengah-tengah hidup kami. Dan kami mengharapkan supaya kehidupan kami juga memuliakan nama Tuhan. Berkati kami Bapa, dan berkati setiap jemaat dalam setiap kondisi yang mereka hadapi. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang menderita Tuhan hibur, yang berkekurangan Tuhan cukupkan. Kemanapun kami melangkah satu hari ini, penyertaan-Mu yang kami rasakan. Terpuji Engkau Bapa, dan terimalah doa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Salam sehat buat kita semua.